Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dan selamat kita mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Karena pertolongan-Mu kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Layakan kami, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Sehingga firman yang sebentar kami dengar Tuhan menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua, baik hamba-Mu, baik umat-umat-Mu yang mendengarkan Tuhan, sehingga firman itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Demikian bunyi firman Allah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, yaitu pegang perintah Tuhan dan melakukannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dan perintah Tuhan yang sudah disampaikan lewat kebenaran firman-Nya, tidak hanya sekedar kita mengerti dan mengetahui perintah itu, tetapi harus ditindaklanjuti, harus dilakukan, ya, sehingga benar-benar menjadi satu bukti yang nyata kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu ketika kita mau melakukan firman Tuhan, atau melakukan perintah-perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, Karena kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Dia sudah mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Dia mengasihi kita sampai mengorbankan dirinya di kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa kita, manusia. Karena sebenarnya kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Kita tidak layak lagi untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Tapi kasih Allah yang besar itu yang membuat kita masih diperhatikan oleh Tuhan. Kita menjadi biji mata Allah. Kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Kalau kita mau memegang perintah Allah dan kita mau melakukan di dalam peri kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi kenyataannya tidak ada waktu untuk Tuhan.
percaya, mencintai Tuhan, memegang perintah Tuhan, tetapi tidak ada waktu untuk Tuhan di dalam melakukan firman Allah itu sendiri. Ya. Bersyukurlah bagi setiap orang yang mengerti, yang memahami, menyimpan kebenaran firman itu dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itu merupakan atau menandakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, perintah Allah yang disampaikan itu tidak sekedar diketahui, tetapi lebih daripada itu ditindaklanjuti, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang Tuhan mau. Jadi kita hanya bukan menjadi pendengar saja, tapi lebih daripada itu kita menjadi pelaku firman Allah. Banyak orang mengatakan, itu gampang aja bisa dilakukannya. Tapi kadang-kala akibat menyatakan hal yang seperti itu dia lupa. Ya, dia lupa untuk mempraktekkan apa yang sudah dia ketahui berupa firman Allah itu. Ya, kita mengerti, memahami, ya. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, ya, karena firman Allah ini adalah firman yang murni, perintah Allah itu adalah perintah yang luar biasa, yang tidak sekedar kita mengetahui, tapi lebih daripada itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Demikian pula kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa setiap apapun yang ada di depan kita, masalah apapun itu, kita pasti bisa menghadapinya, bisa mengatasinya. Karena kita tidak mengatasi itu dengan kemampuan kita sendiri, tapi kita mengatasi itu dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semua pada saat ini, bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Materikanlah dalam setiap kehidupan kami. Jadikan rema, berkat dalam hidup kami Tuhan. Agar kami semakin hari semakin berkembang di dalam Engkau Tuhan. Bukan saja mengetahui tentang perintah-Mu. Ajarkan kami untuk mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Hari ini kami melangkah bersama dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami akan aman dalam segala hal. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.